Masih di Selamat Siang Indonesia, tidak mudik lebaran, warga justru liburan ke beberapa lokasi wisata. Hal ini mengkhawatirkan karena kerumunan parah terjadi di beberapa titik. Bisa jadi bukan cuma klaster mudik yang akan muncul, klaster dari tempat wisata timbul. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus baru? Bersama saya sudah ada Pak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mbak Rahma, sehat selalu. Alhamdulillah. Maaf lahir batin juga Pak Sony. Ini kita ingin ngobrol soal akhir pekan kemarin kan ramai sekali ya Pak ya. Objek wisata itu menjadi buruan warga sampai jumlahnya membludak. Kita semua khawatir dengan lonjakan kasus baru. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal tersebut Pak Sony? Ya, jadi memang setiap kali ada kerumunan massa, lalu peningkatan mobilitas penduduk secara cepat atau tinggi, itu maka ada potensi penularan yang tinggi di sana. Oleh karenanya yang dilakukan oleh Satgas atau pemerintah adalah bagaimana menemukan secepat mungkin mereka yang terkonfirmasi positif. Artinya karena potensi penularannya besar, maka kemungkinan besar akan banyak orang yang terinfeksi pada saat mereka berkerumun atau melakukan pergerakan seperti mudik. Lalu kemudian kita harus segera melakukan tracing ya, melacak, melakukan testing ya, tes terhadap mereka yang memang melakukan kerumunan atau melakukan mudik. Lalu kemudian screening ini dilakukan secara cepat ya dengan tes COVID. Lalu kemudian bagi mereka yang positif, terkonfirmasi positif, maka ada dua hal yang dilakukan. Bagi yang terkonfirmasi positif akan dilakukan isolasi, baik dengan dirujuk ke rumah sakit rujukan ataupun kalau tanpa gejala maka dia harus melakukan isolasi mandiri secara ketat. Lalu yang kedua tracing ya, tentunya bagi mereka yang pernah terkontak erat lalu kemudian dilacak dalam 72 jam setidaknya kita sebanyak mungkin menemukan orang yang pernah berada dalam radius 1 meter dengan si orang yang terkonfirmasi positif atau pernah bersentuhan secara fisik. Baik. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan tes dan telusur sesegera mungkin untuk menemukan mereka yang positif supaya penularannya bisa kita kendalikan atau kita cegah. Nah, pemerintah kan menganjurkan tidak mudik ya Pak, tapi kemudian tempat wisata dibuka, jadinya banyak warga yang piknik. Nah, soal ini ada evaluasi tidak Pak dari pemerintah? Ya, jadi sebetulnya pada saat sebelum Ramadan kami sudah koordinasi juga karena kami kan koordinasi Satgas nasional dengan Satgas daerah dengan pemerintah daerah itu rutin setiap hari Minggu. Di dalam koordinasi tersebut kami sudah mengingatkan bahwa peniadaan mudik akan meningkatkan potensi adanya mobilitas lokal yaitu di dalam kota dan akan meningkatkan potensi kerumunan khususnya di pusat perbelanjaan, di pasar, mal, taman rekreasi, tempat-tempat wisata, restoran, dan tempat ibadah. Oleh karenanya kami sudah mengingatkan kepada Satgas daerah agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mengedukasi juga atau melakukan sosialisasi kepada para pengelola tempat-tempat perbelanjaan, pasar dan seterusnya, tadi agar betul-betul menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin, lalu kemudian ada pengawasan di dalam pelaksanaan di lapangannya seperti itu Mbak. Nah soal pengawasan ini, ya maaf nih saya potong Pak Sony, soal pengawasan itu kan imbauan, kemudian ada prakteknya. Nah sejauh ini bagaimana sinkronisasi antara itu Pak? Karena yang kita temukan masih ada yang abai protokol kesehatan. Ya, bagaimanapun juga ada dua kombinasi yang penting Mbak Rahma. Yang pertama adalah pengawasan terhadap aturan, dan yang kedua adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin semua bisa diawasi secara sempurna. Oleh karenanya harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan memakai masker, menjaga jarak, dan jangan berkerumun serta mencuci tangan pakai sabun dan membatasi mobilitas. Itu yang kita minta. Tetapi memang dalam prakteknya kan setelah setahun lebih ya kita juga bisa memahami ada pandemic fatigue. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat dan menyampaikan komunikasi risiko. Jadi tentang risiko apa atau konsekuensi apa yang akan diterima masyarakat jika mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan dan tidak membatasi mobilitas. Nah jadi kombinasi antara pengawasan
dan kesadaran ini penting sekali, dan peran Satgas daerah sangat penting karena Satgas daerah yang betul-betul berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, soal hari-hari besar ini kan ke depan masih akan banyak tuh ya Pak ya. Jadi kemungkinan libur panjang juga masih akan kita temui. Bagaimana pemerintah menerapkan strategi atau mungkin strategi baru sudah disiapkan? Seperti apa Pak bentuknya? Jadi begini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, kita terus memperkuat yang namanya PPKM Mikro. Jadi PPKM Mikro ini kelebihannya banyak dan kami sudah evaluasi pelaksanaannya di lapangan. Intinya dimungkinkan dilakukan micro lockdown ya, atau mikro lockdown. Jadi begini, intinya kan di dalam desa atau kelurahan itu ada posko desa atau kelurahan. Lalu kemudian diawasi per RT atau RW. Apabila satu RT itu ternyata ada 3-5 rumah yang terkonfirmasi positif, ada yang positif, maka bisa dilakukan micro lockdown. Atau kalau lebih dari 5 dia udah masuk zona merah. Kalau 3-5 dia di RT tersebut itu sudah masuk zona orange. Ada Oleh micro karenanya lockdown. ada pengawasan terhadap mobilitas, ada pengawasan terhadap kondisi dari penularan ya di dalam masyarakat itu, di dalam level atau komunitas yang kecil tadi, sehingga dengan penerapan pengawasan dan kerjasama gotong royong di level komunitas tadi kita bisa meminimalisir. Kalau sanksi ada nggak Pak Sony untuk yang nekat misalnya untuk warga atau justru untuk pengelola wisatanya? Sanksi? Ada dong, ada. Makanya kan seperti kemarin kami kan sudah mengingatkan juga Satgas daerah, lalu kemudian juga para pengelola tempat wisata agar betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Bagi tempat wisata yang berada di zona orange dan merah itu sudah jelas tidak boleh membuka ya, harus ditutup. Tetapi bagi tempat wisata yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk dibuka, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang ketat. Nah, ketika itu tidak bisa dipraktekkan, maka langkah selanjutnya adalah menutup sementara, dan itu sudah dilakukan seperti kemarin. Nah, cuma memang kita berharap bahwa di dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi itu protokol kesehatannya ya, misalkan kapasitas maksimum jangan sampai melampaui 50% dengan berbagai strategi dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu menutup kalau di lapangan bisa dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat sesuai aturan yang berlaku. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas informasi dan waktu bincangnya. Sehat selalu ya Pak Sony ya. Terima kasih, sama-sama Mbak Rahma. Selamat siang Pak Sony.